Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miss Ayu Karismawati. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang soal AKM. Langsung saja saya share saja slide-nya. Apa sih AKM itu? AKM adalah kependekan atau singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. AKM ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim sebagai pengganti ujian nasional. Kali ini kita akan membahas soal AKM tingkat SMA, SMK atau sederajat. Nah, sebelumnya kita akan membahas layang pandang tentang bentuk soal AKM. Biasanya kalau dalam UN itu kan hanya pilihan ganda begitu ya, atau dengan isian singkat. Tapi untuk AKM ini ada 5 bentuk soal, yaitu yang pertama pilihan ganda. Memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal ya, lebih dari satu. Pokoknya yang kalian anggap benar bisa dipilih lebih dari satu. Ada juga menjodohkan, yaitu menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Menjodohkan atau kita sering bilang mencocokkan ya. Kemudian ada isian singkat, menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang terakhir ada bentuk soal uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Sajian soalnya nanti dibagi menjadi 3, yaitu dalam bentuk numerasi, kemudian ada literasi teks fiksi, juga ada literasi teks informasi. Nah, karena ini adalah hal yang lumayan baru ya, kunci mengerjakan AKM adalah, nah kadang-kadang teman-teman ada yang bilang, kok susah ya, kok beda dengan ujian nasional yang selama ini kita pelajari. Sebetulnya kalau dibilang susah, kita hanya butuh adaptasi saja untuk memahami dan mengerjakan soal AKM. Apa saja sih tipsnya? Yaitu kemampuan dasar yang diperlukan untuk memahami semua mata pelajaran. Karena nanti dalam soal ini, mata pelajarannya itu terintegrasi. Contohnya, soal matematika ya, numerasi, itu nanti soalnya dalam bentuk bahasa Inggris atau misalnya tabelnya bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian caranya adalah pemahaman atau analisis menyeluruh pada literasi sehingga dapat memahami secara kontekstual atau memahami konteksnya. Nah, teman-teman diminta untuk tidak hanya membaca tapi memahami konteks. Biasanya agar mengefisiensi waktu, teman-teman bisa membaca soalnya terlebih dahulu jika itu misalnya adalah soal teks literasi, membaca soal terlebih dahulu kemudian baru membaca bacaannya agar bisa tahu ketika kita baca bacaan apa yang ingin kita dapatkan, informasi apa untuk menjawab soal tersebut. Langsung saja kita ke contoh soal. Ini adalah soal numerasi, bab statistika, probabilitas, yaitu tentang colored candies atau permen warna-warni. Soal, ibunya Robert menyuruhnya mengambil sebuah permen dari sebuah tas. Dia tidak bisa melihat permennya, jadi tertutup ya. Hanya tangannya aja nih. Banyak permen masing-masing warna yang ada di dalam tas, ditunjukkan pada grafik berikut ini. Dalam tas ada permen, jumlahnya ada 8 warna, ada 8 warna permen ya, yang dibagi menjadi red atau merah, orange, yellow, green, blue, pink, purple, brown. Nah, di sini kalian harus memahami mata pelajaran matematika sekaligus bahasa Inggris ya. Pertanyaannya, berapa persen kemungkinan Robert mengambil permen berwarna merah? Jadi kita langsung menuju ke red sini ya. Berapa persen kemungkinan Robert mengambil permen berwarna merah? Kita langsung ke pembahasan soal atau penyelesaian soal. Caranya adalah jumlah warna yang dituju tadi ya, yaitu warna merah, dibagi jumlah semua atau jumlah total dari permen dikali 100%.
Karena tadi persentase, maka di sini ada 100%. Kita lihat ke soal, ya, jumlah merah atau red tadi berapa, kemudian jumlah total semuanya tadi berapa. Merah ada 6, ya, langsung kita masukkan di sini, merah ada 6. Maaf ya, ini tadi harusnya di sini. Sorry, harusnya di sini, 6/30 nanti gitu ya, jumlah semuanya. Nah, jumlah semuanya berapa? Maka kita harus hitung satu persatu. Red ini ada 6 ya. Kemudian orange ada berapa? Antara 4 dan 6 berarti di sini adalah 5. 6 tambah 5 11, ditambah 3 14, ditambah 3 17, ditambah 2 19. Pinknya ada 4 berarti 19 tambah 4 23. 23 ditambah 2 25, kemudian yang terakhir brownnya ada 5, berarti jumlahnya 25 tambah 5 30. Total semua permen ada 30. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, jumlah merah 6 dibagi 30 total semua permen dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Maka yang kita pilih adalah yang B. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat kali ini bisa membantu kalian dalam memahami dan mempelajari bentuk soal AKM. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.